Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa di jurusan Tata Busana SMK Negeri 4 Yogyakarta. Di sini bersama dengan saya Bu Eli Triwulandari. Saya di sini sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Tata Busana. Nah, bagaimana? Sudah mantap kan dengan jurusan Tata Busana? Harus mantap. Kenapa harus mantap? Karena di busana itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan setelah lulus dari jurusan Tata Busana. Jadi tidak usah ragu, tidak usah gelo istilahnya ya toh, harus semangat. Kemudian nanti kalian akan menjadi orang-orang hebat setelahnya. Tapi itu semua butuh perjuangan. Bagaimana perjuangannya? Di busana itu nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana membuat sebuah produk dari busana. Tetapi tidak hanya itu juga, kita belajar dari mendesain sampai nanti pada akhirnya memasarkan. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari di busana? Banyak sekali. Yang pertama yang akan dipelajari di busana itu adalah nanti kita akan belajar selain di kompetensi dasar, kita juga akan belajar di kompetensi kejuruan. Ya. Di kompetensi dasar nanti kita akan belajar pengetahuan tekstil, kemudian dasar desain, kemudian pola dan teknologi menjahit. Apa saja isinya? Nah, itu jelas nanti kita akan mengetahui bagaimana memilih sebuah produk busana itu dari tekstilnya dulu. Misalkan kita melihat di pemilihan tekstil, kita melihat bagaimana tekstilnya itu, memilih bagaimana tekstil yang bagus, memilih bagaimana bahan yang bagus untuk bisa membuat sebuah produk busana yang luar biasa. Kemudian kita diajari bagaimana membuat pola di pembuatan pola. Di sana pola yang kita buat nanti adalah pola dasar dari membuat busana, dari pola dasar busana itu sendiri, kemudian membuat pola anak, pola kemeja, blus, tunik, gamis, dan itu semua sudah disesuaikan dengan yang lagi ngetren saat ini. Nah, kamu tidak usah ragu nanti, wah kok saya jadi ketinggalan zaman. Tidak mungkin, karena kita akan selalu up to date dengan desain-desain yang lagi in sekarang ini. Kemudian di teknologi menjahit kita akan mempelajari tentang bagaimana dasar-dasar dari penguasaan mesin jahit. Nah, di SMK Negeri 4 ini mesin-mesinnya sudah mesin-mesin yang up to date, yang kekinian. Jadi, meskipun kita mempelajari model mesin yang masih manual, tetapi nantinya yang akan kita gunakan di kelas adalah mesin-mesin yang sudah up to date. Kita menggunakan mesin-mesin industri pada ruangan-ruangan kelas. Nah, nanti kita di situ di teknologi menjahit kita akan mempelajari tentang bagaimana mengoperasikan mesin-mesin itu, bagaimana dasar-dasar dari pembuatan busana itu, teknologinya seperti apa toh yang digunakan, sehingga nantinya ketika kita membuat sebuah produk, kita akan bisa menerapkan bagaimana teknologi-teknologi yang sudah kita kuasai sebelumnya. Dari mesin-mesin yang sudah kita punya itu, yang di busana, itu sudah standar dengan yang digunakan di industri. Paling tidak kita sudah mendekati, sudah ada mesin lubang kancing secara industri, jadi tidak perlu dengan tangan masukkan benang satu-satu. Nah, kita akan sudah dengan menggunakan mesin yang industri. Kemudian membuat lubang kancing pun juga sudah dengan mesin yang tinggal diinjak sudah berlubang sendiri. Nah, itu nanti bagaimana, luar biasa kan? Nah, itu untuk yang dasar. Kemudian nanti di kejuruan kompetensi yang kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pembuatan busana custom made. Selain itu juga ada pembuatan busana industri, kemudian juga ada desain busana. Nah, apa isinya itu? Itu adalah sudah membuat produk-produk busana. Jadi nanti setelah kalian belajar dari SMK 4, kalian akan selain bisa bekerja sendiri, membuka usaha sendiri di butik, kalian juga bisa bekerja di industri, karena itu sudah disesuaikan dengan standar di industri, yaitu di pembuatan busana industri. Nanti bagaimana alur-alur di industri, bagaimana kinerja di industri, itu nanti akan dipelajari semuanya di pembuatan busana industri. Nah, nanti produk-produknya jelas juga sudah disesuaikan dengan produk-produk yang kekinian, tidak lagi produk-produk yang masih lama. Kita akan selalu mengikuti bagaimana tren-tren yang sedang berkembang saat ini. Kemudian nanti di kelas 3, karena kita 3 tahun ya ini ya, nanti juga akan dipelajari hal yang sama. Kemudian ada materi pembuatan busana industri, pembuatan busana custom made,
kemudian ada PKK. Nah tadi PKK itu adalah produk kreatif kewirausahaan. Bagaimana nanti kalian menjadi wirausaha andal setelah lulus dari Tata Busana SMK Negeri 4 Yogyakarta. Jadi jangan berkecil hati, apalagi setelah ini, saat ini ya, kita tahu bersama di masa COVID seperti ini, siapa yang mau bertahan? Ya, salah satunya adalah orang-orang yang tahu tentang busana. Dia bisa tetap bekerja, bisa tetap membuat produk-produk yang untuk menopang kehidupannya dengan tetap sesuai dengan prosedur dari protokol kesehatan, seperti membuat masker. Nah itu juga orang-orang busana bisa mengerjakan hal itu, membuat baju-baju alat pelindung diri. Nah orang-orang busana pada akhirnya mampu bekerja di sana. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat, harus tetap semangat untuk tetap belajar. Dan berbahagialah kalian bergabung di Tata Busana SMK Negeri 4, karena banyak ilmu-ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Selain bisa bekerja di tempat di industri, bisa bekerja di garment, kalian juga bisa menjadi wirausaha Anda. Jangan takut untuk menjadi seorang yang hebat dengan bergabung di Tata Busana. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.